أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين عزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini enggak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Kita tentu berharap dengan izin Allah kita bisa menjalani Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan, amal saleh serta ibadah yang kita lakukan dengan istiqamah. Di antara amalan yang seharusnya kita semakin giat melakukannya di bulan suci Ramadan, dan bahkan para ulama di antaranya Al-Imam Az-Zuhri mengatakan Ramadan sangat identik dengan dua amalan ini. Apa sajakah amalan tersebut? Yang pertama, beliau katakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa di saat waktu berbukanya. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bahas yang pertama. Ketika beliau mengatakan, dan juga banyak ulama mengatakan, bahwasanya Ramadan memang seharusnya kita isi dengan Al-Quran. Dia sangat identik, Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah. Dan lebih tepatnya yaitu di malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi di Ramadan. Oleh karenanya Ramadan sangat identik dengan Al-Quranul Karim. Dan bahkan ketika kita melihat bagaimana menjelang wafatnya Nabi SAW, yang merupakan Ramadan terakhir yang beliau temui sebelum beliau menemui ajalnya, beliau mengulang bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan betapa Ramadan amat spesial. Oleh karenanya bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita luput di bulan suci Ramadan ini dari lebih menggiatkan lagi untuk membaca Al-Qur'an. Terkadang kesibukan kita, aktivitas keseharian kita, ataupun profesi ataupun jabatan yang kita miliki, sering kita jadikan alasan di mana kita ini nggak bisa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dengan begitu amat sangat intensif melebihi bulan-bulan lainnya. Sering kita beralasan, ana sibuk Ustaz, karena ana seorang pedagang. Dan antum tahu sebagaimana banyaknya pedagang di Ramadan, order makin tambah. Otomatis kesibukan ana menghalangi ana untuk bisa lebih akrab dengan Al-Quran. Ada juga yang beralasan, di Ramadan beban job atau pekerjaan ana semakin berat Ustaz. Dan ana adalah seorang pemimpin, ana kepala divisi, ana pimpinan cabang, ana seorang manajer, atau bahkan direktur sekalipun. Apakah alasan-alasan itu bisa dibenarkan? Sehingga pada akhirnya diri kita nih nggak bisa lebih intensif berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga diri kita tidak bisa menjalin kebersamaan yang begitu mesra dengan Al-Quran, kitab suci kita. Jika kita berkaca dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yang begitu amat sangat mulia, sahabat yang memiliki banyak keutamaan, di antaranya beliaulah sahabat yang mendapatkan gelar Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya.
Karena beliau memiliki 2 orang istri yang kedua-duanya adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat yang dimana Rasul pernah mengatakan, tidaklah aku malu kepada seseorang. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepada dirinya. Masya Allah. Tidak lain beliau adalah sahabat Utsman ibn Affan. Bagaimana kebersamaan beliau dengan Al-Quran? Luar biasa jemaah. Kalau kita jadikan kesibukan kita di dunia perdagangan, atau karena urusan pekerjaan kita di kantor, atau beban tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, coba kita tengok bagaimana sosok Utsman ibn Affan. Beliau bukan seorang pedagang yang levelnya lokal jemaah. Beliau seorang konglomerat sukses yang levelnya tingkat dunia. Perdagangan, jalur perdagangan yang beliau jalani itu lintas negara jemaah. Syam yang sekarang terdiri dari 4 negara, Yordania, Libanon, Suria, Palestina, beliau jelajahi dan beliau pedagang sukses. Basrah, Kufah, Mesir, Yaman, dan negara-negara lainnya beliau lampaui jemaah. Kalau kita beralasan anak seorang pemimpin Ustaz, beban kerja anak, tanggung jawab anak berat, sehingga menjadikan anak nggak bisa lebih akrab berinteraksi dengan Al-Quran di Ramadan. Kita lihat sahabat Utsman ibn Affan, pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Kalau presiden hanya memimpin satu negara, beliau memimpin kaum muslimin seluruh dunia jemaah. Masya Allah. Kita lihat bagaimana kebersamaan beliau, interaksi beliau, akrabnya beliau, mesranya beliau dengan Al-Quranul Karim. Dijelaskan oleh para ulama sejarah di Ramadan, karena kita masuk di bulan suci Ramadan, bagaimana kebersamaan beliau dengan Al-Quran di Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran di Ramadan 1 kali. Mungkin antum menganggap sama dengan saya Ustaz. Belum selesai jemaah. 1 kali per hari. Allahu Akbar. 30 juz 1 hari. Ini luar biasa. Dan ini bukan khayalan jemaah. Anda coba praktekkan membaca Al-Quran 1 juz dengan speed hadr. Jadi bacaan Al-Quran yang kita bisa praktekkan ada 3 tipe bacaan. Kecepatan kita dalam membaca Al-Quran itu bisa dengan tahqiq, bacaan yang lambat. Ini biasanya umum dilakukan oleh orang-orang yang baru belajar Al-Quran. Ada juga tadwir, temponya sedang. Ini umumnya dibawakan oleh imam ketika membacakan ayat Al-Quran di dalam salat. Ada lagi yang ketiga yang disebut dengan hadr. Ini bacaan yang speednya cepat, tapi tanpa melanggar hukum-hukum tajwid. Setengah jam bisa jemaah. 1 juz setengah jam. Artinya untuk bisa merampungkan 30 juz berarti membutuhkan 15 jam. Sesuatu yang realistis. Dan tentu kemampuan Utsman ibn Affan melampaui kita semua di dalam membaca Al-Quran. Ini luar biasa jemaah. Mungkin antum berkata, bukankah ada larangan Ustaz agar kita tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan, khusus di Ramadan ada pengecualian. Kenapa demikian? Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita harus menjalin interaksi kebersamaan dengan Al-Quran lebih dekat dibandingkan bulan-bulan lainnya jemaah. Ini luar biasa. Kalau kita berkaca dengan apa yang ditunjukkan oleh sahabat Utsman ibn Affan, beliau mampu dengan kesibukannya sebagai seorang pemimpin dunia dan sekaligus juga sebagai seorang pedagang sukses level internasional. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan ana sibuk dengan pekerjaan, dengan usaha ana, sehingga ana tidak bisa lebih akrab dengan Al-Quran di Ramadan. Mungkin hal itu bisa kita sampaikan di hadapan manusia, akan tetapi di hadapan Allah hujah itu sangat lemah jemaah. Bahkan Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Al-Hilyah beliau menjelaskan ada seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah atau Bani Umayyah yang mendapatkan kritikan karena dianggap terlalu sibuk dengan urusan dunia, urusan kepemimpinannya. Kita lihat bagaimana interaksi beliau di Ramadan yang kemudian menuai kritikan. Ternyata khalifah tersebut di Ramadan mengkhatamkan Al-Quran
sekali dalam satu pekan. Allahu Akbar. Berarti dalam satu bulan beliau bisa mengkhatamkan 4 kali. Itu menuai kritikan jemaah. Luar biasa jemaah. Memang tidak mesti kita harus bisa mencapai apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan. Karena level kita tidak akan pernah mungkin bisa menandingi level beliau. Akan tetapi paling tidak, jikalau selama hidup kita ini belum pernah khatam Al-Quran. Ramadan momen terbaik jemaah. Bagaimana tidak momen terbaik? Ketika di Ramadan Allah support kita, Allah dukung kita untuk nikmat beribadah. Nabi katakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau tiba bulan suci Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya adalah dimudahkan kita oleh Allah untuk menjalankan berbagai macam ketaatan, amal saleh serta ibadah yang bisa memudahkan kita masuk surga. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, maksudnya Allah persempit jalan hambanya melakukan dosa dan maksiat yang bisa mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Dan di closing hadis tersebut Nabi katakan syaitan dibelenggu. Faktor eksternal yang sering membuat kita tuh nggak betah berlama-lama dengan Al-Quran diikat di Ramadan. Kalau Ramadan kita nggak bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Quran, lantas kapan lagi kita bisa memaksimalkan momen terbaik ini yang hanya ada terjadi 1 bulan dalam waktu 1 tahun. Dari 12 bulan yang ada cuma ada 1 bulan. Itu pun belum tentu kita diizinkan oleh Allah untuk melaluinya sampai selesai. Bahkan apalagi belum tentu juga kita ketemu dengan Ramadan berikutnya jemaah. Mungkin pertanyaannya adalah, Ustadz, kenapa sampai bisa seperti itu sahabat Utsman ibn Affan dan salaf kita terdahulu? Jawabannya sebagaimana perkataan beliau yang ditulis dengan tinta emas oleh para ulama. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Sekiranya hati kalian itu bersih, hati kalian bening, maka niscaya kalian tidak akan pernah merasa puas. Kalian gak akan pernah merasa kenyang berinteraksi dengan Al-Quran. Bersihkan hati kita, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ketika dosa-dosa kita diampuni, maka mudah-mudahan ibadah kita, wabil khusus berkaitan dengan bacaan Al-Quran kita di Ramadan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita jalani dengan lebih intensif. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amalan berikutnya, dan ini sebagai penutup khutbah kita di siang hari ini, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa di saat waktu berbukanya. Nabi sabdakan, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri as-sa'im, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa yang membuka puasakan orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya, maka baginya pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Ini hadis masih global. Ana akan lebih sederhanakan dan semoga ini bisa memacu semangat kita untuk tidak melewatkan kesempatan turut andil berdonasi untuk membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Begini jemaah, 1 hari di Ramadan ana jalani dengan membaca Al-Quran. Ana sanggup dalam 1 hari tersebut atau menjelang waktu berbuka setengah juz bacaan Al-Quran. Kemudian dengan uang yang ana miliki, ana cuma bisa bersedekah 10.000. Namun ana berdonasi apapun bentuknya di satu masjid untuk menu berbuka bagi orang-orang yang akan berbuka puasa. Dan saat di hari tersebut ada seseorang yang mampir di masjid tersebut, di masjid itu, yang dimana amalan dia adalah saat itu dia baca Al-Quran 10 juz, dan saat itu juga dengan harta yang ia miliki dia sedekah 10 juta. Allahu Akbar. Saat di waktu berbuka, dia berbuka di antaranya dengan pemberian ana.
Mungkin anak cuma menitipkan air mineral. Dia buka tuh dengan air mineral tersebut diantaranya. Maka otomatis insya Allah dengan keikhlasannya dia dapat pahala bacaan Al-Qur'annya yang 10 juz. Tapi dengan sebab dia berbuka, salah satunya karena pemberian anak pun dapat pahala 10 juz bacaan Al-Qur'annya. Padahal saat itu anak cuma baca Al-Qur'an setengah juz, jemaah. Allahu Akbar. Begitu pula sedekah yang ia keluarkan 10 juta hari itu. Dan saat itu dia berbuka diantaranya dengan pemberian anak. Dia dapat pahala sedekah yang 10 juta itu. Anak pun dapat transferan pahala 10 jutanya. Padahal sedekah anak cuma 10 ribu. Cara cerdas di dalam beramal. Ini baru satu orang. Bagaimana kalau kita membuka puasa kan banyak orang. Dan bagaimana kalau kita faktor kalikan berapa hari kita mau berdonasi untuk membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukaya. Luar biasa jemaah. Jangan tinggalkan dua amalan tersebut. Walaupun tentunya masih banyak amalan-amalan lainnya yang harus kita semangat menjalaninya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat dan semoga Allah berikan kita taufik. Kita udah tahu ilmunya sekarang. Tapi yang terpenting adalah kita minta sama Allah agar Allah berikan taufik, agar Allah berikan kekuatan sehingga kita mau melakukan apa-apa yang sudah kita ilmui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.